Mendapat tugas tambahan sebagai seorang kepala sekolah bukanlah sebuah prestasi untuk membanggakan diri tanpa memantaskan diri. Sebagai kepala sekolah, kita harus selalu sadar untuk mengupgrade kemampuan diri, ciptakan beragam ide-ide kreatif dan inovatif yang berakhir pada banyaknya prestasi. Namun yang tak kalah penting dari semua itu, kita harus bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Rahmat Martuah, SSN MPD, Kepala Sekolah SDSIT Siti Hajar, Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa best practice atau praktik baik yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan guru di sekolah kami dalam upaya melengkapi salah satu syarat untuk mengikuti apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif 2022. Bapak Ibu sekalian, semua anak terlahir dengan membawa bakat, minat, dan potensi kecerdasannya masing-masing. Ada yang senangnya main musik, ada yang memang senangnya main bola, ada yang ketika menemukan binatang memberi makan, dia cerdas. Ada yang memang hanya bisa nyanyi, ada yang memang dia verbalnya yang bagus. Nah, jadi masing-masing anak ini punya potensi yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin kita samakan cara mengajarnya. Tidak ada anak yang harus sama dan kita harus samakan semua potensi kecerdasannya. Saya teringat ketika kita dulu masih kecil-kecil, kalau datang pulang ke rumah membawakan buku rapot, terus ada nilai angka merah di matematika atau IPA, terus kita membayangkan orang tua kita akan berteriak histeris, mau jadi apa anakku ini dengan nilai matematika yang merah. Itu adalah kesalahan yang harus kita rubah dan sudah dipertegas juga dengan Howard Gardner ya, menemukan multiple intelligence yang kita terapkan di sekolah ini, bahwa semua potensi kecerdasan itu menjanjikan kesuksesan di hari tuanya. Bahkan peneliti sudah membuktikan bahwa orang yang hanya mengandalkan IQ hanya 20% yang bisa berhasil di hari tuanya. Selebihnya justru karena cerdas secara sosial, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Nah, berdasarkan itu, maka kita di sekolah ini menyadari betul bahwa masing-masing anak itu unik, masing-masing anak itu punya potensi yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda, sehingga kita harus bisa mengakomodir semua potensi kecerdasan ini dengan bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga semua materi atau pengetahuan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya dan potensi kecerdasannya. Menciptakan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua gaya belajar anak merupakan tantangan terbesar buat seorang guru. Bayangkanlah kalau guru hanya mengajar dengan satu metode atau dengan satu strategi, bisa dipastikan itu hanya berpihak pada satu potensi kecerdasan saja. Untuk mengatasi ini, kita yakin betul kita sudah siapkan guru-guru kita dengan pengetahuan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti dalam setiap kelas yang dilakukan oleh guru-guru sudah bisa mengakomodir semua potensi gaya belajar yang dimiliki masing-masing anak, sehingga dapatlah anak memahami setiap materi dengan aman dan nyaman. SDSIT Siti Hajar memiliki visi mempersiapkan generasi penerus Islam yang saintis, religius, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila menuju kesuksesan hidup dunia dan di akhirat. Kita memiliki 4 misi. Yang pertama, mengintegrasikan agama dan lingkungan sekitar ke dalam sains. Jadi di sekolah kita harapkan semua mata pelajaran bisa dikaitkan dengan pola hidup yang sangat bergantung pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semua diberikan dalil-dalil penguatan menjadi akhlakul karimah bagi anak-anak didik. Selanjutnya yang kedua, menerapkan sistem kecerdasan majemuk yang berkebinekaan global dan berwawasan lingkungan. Di sini penekanan kita adalah terhadap penemuan Howard Gardner yang menemukan multiple intelligence. Dan ini sangat sesuai sekali dengan yang diterapkan pada saat ini di Merdeka Belajar, yaitu bahwa setiap anak itu memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda, gaya belajar yang beraneka ragam. Dan dalam multiple intelligence juga kita memahami betul bahwa di sini adalah dibutuhkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga tidak bisa satu pola. Tidak bisa kita paksakan anak yang memang dia cerdasnya secara kinestetis dengan gaya belajar yang harus sama dengan anak yang kecerdasannya musikal dan lain sebagainya. Itulah kenapa di misi kita yang kedua mencoba menerapkan sistem kecerdasan majemuk yang berkebinekaan global dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya di misi kita yang ketiga, menggunakan alam dan lingkungan hidup sebagai sumber pembelajaran yang eksploratif, kreatif, dan inovatif. Ini juga sangat sesuai ya dengan prinsip Merdeka Belajar, bahwa anak-anak di sekolah Siti Hajar itu diwajibkan kepada semua gurunya untuk melakukan proses pembelajaran di luar kelas selain yang reguler. Jadi kita banyak program-program kita yang melakukan kegiatan di outdoor activities
kita punya nature camp, kita punya field trip, kita punya outing, kita punya kegiatan-kegiatan yang pembelajaran dilakukan tidak klasikal di dalam kelas saja seperti biasa, tapi dilakukan di alam terbuka. Dan yang terakhir, misi kita yang keempat, menciptakan suasana belajar yang mandiri, kolaboratif, menyenangkan, atau learning is fun, dan bersahabat dengan alam. Nah, semua guru yang ada di SD Siti Hajar ini, kita wajibkan untuk bisa menciptakan suasana belajar yang mandiri dan menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena pengetahuan itu tidak akan sampai kepada anak didik kita kalau dia merasa tertekan dalam proses pembelajarannya. Sehingga guru wajib, bagaimana caranya dia harus bisa menciptakan suasana kelas, suasana belajar itu yang menyenangkan, anak-anaknya mandiri, terjadi kolaboratif di dalamnya, dan kita juga menyadari betul bahwa semua program kita itu harus sadar, peduli, dan berbudaya terhadap lingkungan. Di akhir tahun pembelajaran kita melakukan rapat kerja atau raker. Di situ kita sudah menyusun semua langkah-langkah dan program 1 tahun ke depan yang terkait dengan bagaimana menyiapkan pembelajaran yang mengakomodir semua potensi kecerdasan anak, gaya belajar anak yang berbeda-beda, minat dan bakat anak-anak. Nah, kita mulai dari pembentukan panitia PPDB. Nah, pada proses PPDB ini, penerimaan peserta didik baru inilah kita coba sisipkan dan kita jadikan salah satu momen untuk melakukan asesmen diagnostis untuk melihat potensi kecerdasan. Anak-anak mengikuti beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama, mereka melakukan kemampuan atau pendataan kemampuan baca tulis hitungnya. Selama di TK, dia punya minat di bidang apa, seni, matematika, atau mungkin religiusnya, itu kita lakukan. Kemudian ada kegiatan observasi oleh psikolog yang kita lakukan di sekolah untuk mengetahui potensi-potensi gaya belajar, kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh anak, seperti apa metode yang tepat untuk dia belajar. Kemudian rangkaian PPDB itu kita akhiri dengan menginterview kedua orang tua. Jadi wajib kedua orang tua itu hadir ke sekolah untuk melakukan interview. Di situ kita melakukan tanya jawab, semacam saling menyatukan visi dan misi untuk mengetahui bagaimana visi orang tua terhadap anaknya untuk pendidikan, dan kita sampaikan program-program kita kepada orang tua. Kalau sejalan, maka itu akan menjadi pertimbangan kuat kita untuk bisa menerima anak-anak di sini agar nanti ke depan tidak ada kendala karena kita satu visi dan misi dengan orang tua untuk kelanjutan pendidikan anak. Di sekolah ini kita sudah mulai melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan konten, proses, dan hasil dari pembelajarannya. Untuk konten pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini kita usahakan bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran, gambar-gambar, musik, bahkan belajar di alam terbuka. Untuk proses pembelajaran, kita sudah mengupayakan beragam cara belajar seperti belajar mandiri, belajar secara berkelompok, main games, dan praktik yang berorientasi kepada proyek. Produk dari pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan di sekolah ini biasa kita tampilkan, anak-anak itu biasa bernarasi di depan kelas, atau menciptakan produk-produk seperti poster yang kita pajang di mading-mading, atau bisa juga ditampilkan dalam bentuk assembly, di mana anak-anak bermain peran di sana, bermain musik, menari, bahkan berpuisi, dan lain sebagainya yang biasanya kita lakukan di sini sebagai wujud menunjukkan produk hasil belajar mereka. Sebagai bukti dari keberhasilan dan refleksi bagi kami, inilah beberapa bukti bahwa anak-anak ternyata dengan pembelajaran yang berdiferensiasi mereka bisa menemukan gaya belajar dan semangat belajarnya semakin tinggi, semangat prestasinya juga semakin meningkat, dan anak-anak senang belajar karena sesuai dengan gaya minat bakat yang dia miliki. Inilah beberapa contoh hasil dari prestasi anak-anak. Demikian tadi beberapa best practice atau praktik baik yang kami lakukan di SDSIT Siti Hajar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menjadi salah satu contoh dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.